إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semua, memberi rizki dan mengatur seluruh urusan kita, dan yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, dan yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat manusia tujuan hidup mereka, hikmah dari untuk apa mereka hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, aku juga tidak mengharapkan mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah adalah yang memberi rizki. Ar-Razzaq, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, dan juga kokoh, maha kokoh. Maka jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semua tujuan hidup kita. Bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ditunjukkannya kita tentang tujuan hidup, sehingga kehidupan kita ini menjadi jelas, fokus kita menjadi jelas, kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa optimis dalam kehidupan dunia, dan kita akan senantiasa bersemangat dalam beramal salih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat, tujuan hidup ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai materi ujian untuk kita semua yang bisa kita baca dari Al-Quranul Karim. Misalkan seseorang sekolah, seperti anak kita yang sekolah, dia menghadapi ujian, dia diberikan materi untuk 1 semester. Dia harus mempelajarinya, dia harus menguasainya, supaya ketika dia mendapatkan soal ujian, dia pun bisa menjawabnya. Adapun ujian untuk kita semua jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala adalah tahqiqut tauhid, tahqiqul ibadah. Bentuknya adalah mewujudkan tauhid, mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujian kita adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang yang berhasil mewujudkan tauhid semasa hidupnya karena Allah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang beruntung. Adapun orang yang hidupnya digunakan untuk menentang tauhid, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan untuk menguji kalian semua. Kita diuji kita nih. Untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan juga yang paling benar, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasanya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, entah kita itu dalam keadaan kaya ataupun miskin, kita dalam keadaan lapang ataupun sempit, bahagia ataupun sulit, dalam keadaan sehat ataupun kuat, kita harus ingat bahwasanya ini adalah ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menciptakan seluruh manusia langsung dibagi, ini langsung masuk neraka, ini langsung masuk surga, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, membuktikan bahwasannya memang sebagian manusia itu pantas masuk ke neraka dan sebagian manusia pantas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan juga keburukan. Kalau kita sekarang merasa kebaikan, ingat ini kita sedang diuji oleh Allah. Kalau kita sekarang sedang merasakan keburukan, kesempitan, kesusahan, ingat juga ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apapun kita harus ingat, kita sedang diuji. Siapa di antara kita yang pandai bersyukur, yang menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kita yang tidak bisa bersyukur, yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengetahui dengan jelas bahwasanya hidupnya ini adalah hanya ujian dari Allah supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia pun bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia pun bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Suhaib, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan yang dia hadapi semuanya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kejadian seperti ini tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Tentu berilmu juga. Karena banyak orang yang muslim tidak berilmu, maka tidak mengetahui tujuan hidupnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah, bersyukur. Yaitu mengakui bahwasannya kebaikan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan diri, tidak, tapi bersyukur kepada Zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar. Karena dia yakin kesusahan ini datangnya dari Allah. Allah yang menjanjikan pahala untuk orang-orang yang bersabar. Dan sabaran ini pasti ada selesainya. Musibah ini pasti ada selesainya. Entah dengan Allah memberikan jalan keluar, atau Allah mengambil dia untuk memberikan balasan yang terbaik. Fakana khairan lahu. Maka itu menjadi baik baginya. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
harus kita belajar, senantiasa belajar dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar setiap kita itu memiliki panduan hidup yang jelas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tujuan hidup yang paling umum, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rinciannya secara detail, maka kita bisa membaca dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan manusia, yaitu dengan sarana-sarana untuk menerima ilmu, agar mereka bisa berfikir, agar mereka bisa memahami, dan mereka bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kufur, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa memahami bahwasanya mereka hidup di dunia itu cuma sementara, dan sebentar lagi mereka akan mati dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memiliki anggapan-anggapan yang batil kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk di sekitarnya dengan tujuan yang batil, yang sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka orang-orang kafir itu sungguh celaka, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Artinya orang-orang kafir menganggap bahwasanya diciptakannya langit, diciptakannya bumi, diciptakannya manusia, ini adalah sesuatu yang sia-sia. Enggak ada tujuan yang luar biasa, tidak. Tidak ada tujuan yang istimewa, tidak. Ini anggapan mereka. Ya. Sesuatu terjadi, ada yang membuat teori ini diciptakan terjadi dengan sendirinya, tidak ada didahului oleh ilmu, tidak ada didahului oleh takdir. Ini secara alami saja. Inilah pikiran orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan apa? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini, ya, hanya kehidupan kita sekarang ini, enggak ada kehidupan yang lain. In hiya illa hayatuna dunya, hidup kita ini cuma di dunia. Kita mati, kita hidup cuma di sini. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, yang membinasakan kita hanya masa yang berjalan. Sekarang kita lahir, nanti kita habis. Kalau sudah tua, kemudian mati, sudah selesai habis. Ini adalah apa? Prasangka orang-orang kafir. Wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm. Ucapan mereka itu tidak berdasarkan ilmu sama sekali, enggak ada ilmunya. Wa inhum illa yadhunnun, mereka hanya mengira-ngira saja, berprasangka. Mereka mengira bahwasanya hidup itu cuma hidup di dunia. Maka kita melihat bagaimana orang-orang kafir itu bersikap dengan kehidupan dunia ini. Mereka menjadikannya sesuatu tujuan. Mereka menginginkan popularitas. Mereka menginginkan kekayaan sekaya-kayanya. Ya, karena apa? Mereka yakin hidup ini hanya di dunia saja. Berbeda dengan seorang muslim. Berbeda dengan seorang muslim. Ya, ketika dia kaya, maka diinfakkan hartanya untuk saudara-saudara manusia, untuk saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina kafaru
yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang di muka bumi. Yatamatta'un wa ya'kulun, dan mereka makan apa saja, enggak ada aturan, halal, haram, mereka ambil. Kama ya'kulul an'am, seperti binatang ternak, enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Ini adalah sifat orang kafir, ya. Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita kaum muslimin yang mengerti tujuan hidup kita untuk apa. Maka kita sempurnakan rasa syukur kita ini dengan senantiasa belajar, datangi majelis ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar agar kita senantiasa lurus, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم. ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. الله أكبر.